Iya, halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi hari ini kita berada di lokasi Jalan Kaliurang KM7, tepatnya di daerah Kayen, Yogyakarta. Ya, teman-teman, hari ini di Inspirasi Rumah, hari ini kita akan membahas satu hunian yang menurut saya cukup menarik. Rumah ini dengan konsep etnik modern. Sebelum kita masuk ke dalam, saya ingin coba sedikit ulas fasad depannya. Jadi untuk pagarnya kombinasi dengan kolom-kolom seperti ini dan temboknya sendiri menggunakan batu kali disusun dengan abstrak begini. Jadi melihat kesan seperti ini rasanya natural, teman-teman. Itu terus di sini juga kalau ditambahkan dengan lampu pagar juga akan lebih keren lagi, teman-teman. Dan sedikit kita lihat temboknya itu menggunakan batu bata ekspos, jadi bukan batu bata konvensional biasa yang setelah pemasangan batu bata terus harus di plaster dan diaci kemudian dicat. Tapi kalau ini memang menggunakan satu jenis batu bata merah yang memang dia ekspos, jadi penggunaannya udah tinggal dipasang dan itu nanti menimbulkan kesan etiknya lebih dapat gitu, teman-teman. Ya, jadi kalau batu bata ekspos ini memang penyusunannya itu atau masangnya beda ya dengan batu bata konvensional atau bata merah konvensional. Kalau dengan bata ekspos ini memang dibutuhkan tenaga yang lebih telaten dan memang harus rapi karena kita memang harus ukur nut-nutnya sehingga dia menimbulkan kesan etnik atau tonjolan-tonjolan antara bata eksposnya terlihat. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam. Oke, ini kita pagar dan juga pintu sliding dengan bahan kayu ini, penutup kayu dikombinasikan dengan besi hollow. Kita masuk lagi teman-teman. Oke, ini carportnya teman-teman. Dengan rumah luasan tanah 250-an meter persegi, tentunya kita mendapatkan space depan yang cukup lebar. Jadi di sini untuk carportnya sendiri ini bisa cukup untuk 2 mobil, teman-teman. Ini lebarnya mungkin sekitar sekitar 4 meter, kemudian panjangnya ke belakang ini sekitar 5 meter. Apalagi kalau diterusin, tapi kebetulan yang digunakan untuk teras, teman-teman. Dan kemudian yang di sebelah situ pun masih ada carport, jadi memanfaatkan lebar depan rumah. Pemilik tidak menghabiskan semuanya untuk taman, jadi tamannya memang dibikin simple aja di samping-samping, yang penting akses kendaraan mobil atau motor bisa masuk sehingga kita mendapatkan satu space carport yang cukup untuk satu mobil lagi di sini. Jadi kita bisa punya 2 space carport untuk 2 mobil di dalam rumah ini, teman-teman. Menarik. Dan ini carportnya juga ini kombinasi, teman-teman. Ini pasangan, ini semen, di semen biasa kemudian dicat. Ini catnya menggunakan cat yang biasa dipakai di lapangan tenis, cat minyak, teman-teman. Jadi awet. Terus ini menggunakan koral sika atau batu biasa disebut batu sika. Jadi semacam pasangan-pasangan batu-batu kerikil disusun begitu dan didasar gitu, teman-teman. Menarik. Dan ini kelihatan banget tadi
temboknya ya, tembok dengan susunan dengan susunan batu kali, disusun dengan sangat abstrak tapi rapi, teman-teman. Etniknya dapat sekali, teman-teman. Adem banget di sini. Dan pemilik juga ada benefit, udah punya satu pohon besar ya, adem. Terus di sini untuk tamannya sendiri, ini yang seperti tadi saya jelaskan, tidak semuanya dihabiskan. Ini ada satu space untuk taman, kecil saja di sini, cuman ditabur dengan koral putih di sekitarnya, dan kemudian dipadu-padankan dengan tanaman-tanaman yang seperti ini, misalnya pedang-pedangan seperti ini, lalu ada yang masih bisa untuk pohon. Dan satu hal di sini ada spotlight tembak. Karena rumah ini menggunakan konsep etnik modern dan tembok batu batanya pun bata expose, jadi dengan spotlight ini ditembakkan ke arah sana, kalau malam hari kelihatan banget etniknya, teman-teman. Kelihatan banget kalau malam. Mungkin nanti kita cari foto malamnya ya. Oke, jadi ini tadi terlihat ya, batu bata expose-nya terlihat. Kusennya pun kombinasi, teman-teman, sudah ada yang pakai aluminium, cuman ini supaya etniknya kelihatan, daun jendelanya tetap pakai kayu. Oke, menarik kombinasi ya. Tidak semuanya bata expose, tapi ada area yang di plaster. Kombinasi keren, teman-teman, jadi kelihatan kontrasnya. Atap plafon juga masih, ini plafon zaman dulu ya, tapi masih bagus, masih rapi, pakai teakwood, belum pakai gypsum, tapi ini plafon teakwood gitu, teman-teman. Oh iya, tadi saya lupa sedikit, gentengnya menggunakan genteng keramik, teman-teman. Konsep zaman dulu, tapi zaman sekarang udah jarang sekali kita cari. Etniknya dapat. Untuk carport, atap carport ini menggunakan besi hollow 4x4 sepertinya, yes, besi hollow kotak, dan penutup atapnya menggunakan polikarbonat yang ya zaman dulu ya, memang eranya seperti ini. Kalau zaman sekarang ada solar flat, itu merek ya, tapi atap yang flat dari bahan yang lebih tebal itu banyak juga sekarang, teman-teman. Jadi kalau seperti ini zaman dulu, yang penting udah cahaya masuk tapi tidak tembus pandangan. Kalau sekarang banyak yang transparan dan lebih keren. Ini ada umurnya tentunya, teman-teman, jadi ini sangat bisa, kerangkanya pasti long life, minim perawatan, dan tinggal penutup atapnya aja yang bisa teman-teman ganti. Diganti, kalau menurut saya diganti yang transparan. Oke, teman-teman, ini dia kita masuk ke rumahnya. Sebelumnya di depan rumah masih ada space untuk teras yang cukup, kesannya cukup epic ya, teman-teman ya. Penggunaan bata expose tadi juga masih terlihat rapi sampai di dalam teras. Terus kemudian ini keramiknya masih pakai 30-30 ya, teman-teman. Oke, bagus. Tapi kalau misalnya diganti dengan yang lebih terang, lebih bagus lagi. Dan untuk dinding sebelah sini juga masih digunakan pola bata kali ya, batu kali sebelah sini. Dan ini menggunakan bata expose juga. Kita coba masuk, ini anginnya kenceng banget. Gitu, oke. Pintu utama ini masih menggunakan kayu, dan itu tadi yang saya bilang tadi, etnik modern. Jadi kusennya itu model gebyok nih, teman-teman ya. Ini mahal banget nih kayu begini ini. Nih, tebal banget ini. Dan di sini ada ukirannya, kemudian untuk bovennya pun pakai ukiran juga. Ini zaman sekarang mahal tuh kayu begini, teman-teman. Model pintunya model kupu tarung kalau di Jogja ya, atau double gitu, bukan double gitu dengan engsel di samping itu. Oke, teman-teman, ini mahal. Yuk, masuk. Ini ruang keluarga ya, di sini ruang keluarga. Jadi kalau untuk ruang tamu, kita karena punya teras yang lebar tadi di depan, bisa kita manfaatkan sebagai ruang tamu. Dan di sini privasinya lebih dapat, teman-teman. Kita dapat satu ruang keluarga yang cukup luas dan cukup sejuk. Karena apa? Karena dipikirkan konsepnya, di samping-samping kanan kiri ruang keluarga ini
ada taman sirkulasi yang mensuplai oksigen atau mensuplai udara dan cahaya yang cukup bagi ruangan di dalamnya, teman-teman. Ini luas banget, teman-teman, dan masih terlihat etniknya. Jadi kombinasi ada yang pakai tembok plesteran dan kemudian masih disusun atau dikombinasikan dengan bata ekspos di sini, teman-teman. Dan lagi-lagi kusennya juga pakai kayu, ini jati sih, teman-teman, dan pakai kaca ya. Sekarang mahal, teman-teman, nih kayu beginian. Kacanya juga kaca tebal ini, teman-teman, 5 mm. Oke, ruangan ini sekitar 4 meter ya, 4 meter lebih nih, teman-teman. 4,5 mungkin, 4,5 dikalikan, ini lebar banget ya, teman-teman. Almost mungkin bisa 9 meter, 10 meter mungkin, teman-teman. Oke, menarik. Dan plafonnya juga masih menggunakan teak wood. Jadi karena rumah pada eranya, cuman sudah pakai lampu penerangan dengan model downlight, teman-teman. Terus sedikit kita ke ini dulu. Ternyata ini minibar, teman-teman. Cuman memang dimanfaatkan untuk karena ini ruang keluarga, terus kemudian ditaruh satu unit hiburan ya, televisi dengan ininya. Cuman ini sebenarnya konsepnya minibar, masih menggunakan sentuhan bata ekspos. Jadi kalau kita lihat ke belakang, oke, minibarnya gede banget. Oke, ini sebenarnya ini bisa dibilang dapur bersih ya, karena terkoneksi langsung dengan minibar ya di dalam rumah. Jadi mungkin kalau misalnya difungsikan sebagai mungkin teman-teman TV-nya nggak harus di sini, mungkin bisa di tembok atau di mana mungkin penempatannya, dan ini bisa difungsikan benar-benar sesuai dengan fungsi aslinya sebagai minibar. Di sini teman-teman bisa menyiapkan hidangan atau minuman favorit, kemudian bisa langsung disajikan di sini dan anggota keluarga atau teman-teman bisa menikmati di sini. Di sini juga disediakan kitchen sink. Memang masih zaman dulu tapi fungsionalnya masih bagus, teman-teman. Oke, ini pakai meja beton, pakai keramik 20-20 pada eranya ya, tapi sekarang masih sangat terlihat etnik, teman-teman. Oke, saya pengen liput sedikit untuk taman sirkulasinya. Jadi ruang keluarga ini tadi terkoneksi dengan taman sirkulasi di kanan ataupun kiri ruang keluarga. Ini penggunaan bukaan-bukaan gini ya, ini yang nggak bisa dibuka, tetap pakai kaca sehingga cahaya masuk. Kemudian penempatan pintu-pintu yang bisa dibuka gini dengan kusen kayu, nambah etniknya dapat, modernnya dapat dengan penggunaan unsur kaca. Kemudian di sini taman sirkulasinya mensuplai cahaya dan udara yang sangat melimpah kalau saya bilang di sini. Kenapa sangat melimpah? Melimpah karena saya merasakan benar-benar adem di sini, teman-teman, apalagi di ruang tengah gitu. Menarik. Hemat AC, hemat listrik tentunya, teman-teman. Menarik ini. Jadi kalau di sebelah situ, di sebelah situ ini ada kamar mandi di luar dengan kloset duduk dan shower etnik. Menarik. Iya. Ada exhaust fan-nya juga. Oke, teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Oh ya, sorry. Ini juga masih dipikirkan ya, nggak hanya tembok mati gitu aja. Ini masih disusun dengan batu kali, teman-teman. Disusun begitu etniknya dan dirambatin tanaman-tanaman rambat. Menarik, teman-teman. Oke. Sekarang kita ke sisi yang taman sirkulasi sebelah sana ya, teman-teman ya. Ini tetap konsep yang sama. Oke, ya. Jadi ini ada satu space lagi yang terbuka ya, taman sirkulasi terbuka. Di sini dimanfaatkan oleh pemilik menjadi satu space untuk area meja makan. Menarik, teman-teman. Dan juga tetap menggunakan tembok yang disusun dengan batu kali, disusun secara abstrak begini. Dan ini oleh pemilik ditambah, ini tambahan sih, teman-teman, dibikinkan kanopi yang di dalam rumah, karena sebenarnya ini tertutup oleh atap utama rumah dengan plafon menggunakan teak wood tadi ya. Jadi kalau ini kanopi-kanopian untuk menambah, jadi fungsinya bukan untuk melindungi dari hujan atau panas,
tapi memang untuk menambah aksen etnik di rumah ini. Cuman ini didesain dengan desain yang kotak-kotak dan nuansa Mandarinnya kelihatan banget teman-teman. Konsepnya adem ya, gitu. Jadi yang diusung dengan area makan ini serasa kita tuh sedang di rumah makan di Shanghai, teman-teman. Asik, teman-teman. Ada penggunaan kayunya juga bukan kayu yang biasa nih, kayu-kayu bagus ini teman-teman, kayu jati. Ya, oke, kita ke belakang sedikit teman-teman. Ini satu selasar ya, satu selasar dihubungkan dari area meja makan. Ini masih, rumah sendiri masih menggunakan keramik 40x40 nih teman-teman. Kalau yang dalam masih 30x30 ya, masih pada eranya ya. Dan di sini karena dipikirkan ada potensi air melimpas ya, jadi pasti menggunakan keramik yang motifnya ada rigidnya gitu teman-teman, jadi biar nggak gampang kepleset. Dan di sini ada taman sirkulasi juga, jadi bisa teman-teman manfaatkan untuk vegetasi ya, untuk menanam tanaman-tanaman favorit, menambah kesan hijau di dalam rumah ini teman-teman. Kita ke kitchen, ke dapur. Ini kitchennya modern pada masanya, tapi elegannya dapat ya, masih kerasa. Saya masuk dapur ini, kitchen ini elegannya masih dapat teman-teman. Kerasa banget di zaman-zaman filmnya Sidul anak sekolahan ya. Dapat banget ini. Ini penggunaan boven yang cukup besar. Oh, ini ternyata sudah aluminium bovennya aluminium, keren. Bovennya aluminium, cuman dilapis dengan motif kayu, seakan-akan ini kayu. Kemudian meja dapurnya di sini menggunakan meja beton, ditutup dengan granit. Nah, kalau ini granit di 60-60. Begitu juga di area sini juga meja betonnya letter U ya teman-teman ya, nyambung, menggunakan granit 60-60 untuk dindingnya, dan dipikirkan nggak hanya separuh aja, terus biasanya ada yang hanya separuh, kemudian atasnya tembok, tapi ini di full granit sampai plafon. Tujuannya tentu supaya untuk asap, untuk minyak misalnya, itu mudah dibersihkan karena ini area kitchen gitu teman-teman. Kemudian kitchen set juga masih ada di sini. Ini tentunya juga ditinggal, pastinya ditinggal. Ini saya juga udah konfirmasi, ini juga ditinggal teman-teman. Oke. Ini menggunakan bahan aluminium dengan kaca. Wah, ini elegan banget nih zaman dulu ya. Oke banget ini, ada kuncinya juga. Oke. Wah, ini value for money-nya oke banget nih teman-teman. Oke, menarik, masih bagus banget ini. Ya, oke. Terus kemudian dari area kitchen ini kita ada satu akses menuju ke service area, atau ada satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga, dan ada gudang, dan kemudian ada satu kamar mandi di belakang gitu. Nah, ini dihubungkan dengan selasar dari kitchen ini dengan pintu geser aluminium. Ini menggunakan aluminium yang motif hitam ya, tebal, dan menggunakan kaca. Kusennya pun aluminium. Kita masuk, lebarnya normal, ini sekitar 1 meteran ya teman-teman. Oke, ya. Oke, kita lihat ini selasar ini menuju ke, ya ini salah satu, ini di sini ada 3 ruangan. Ini tentunya ada satu area yang bisa buat oke, masuk aja Rut. Ini bisa buat gudang, atau bisa buat kamar tidur asisten rumah tangga. Di sini juga sama. Oh, di sini lebih kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sarankan ini buat gudang aja deh, ini lebih kecil ini. Dan kemudian ini kamar mandi. Yes, kamar mandi belakang ya, gitu. Oke, menarik teman-teman. Terus kemudian ini tadi terkoneksi ke taman sirkulasi yang kita bahas pertama. Yang di sisi bangunan ini, saya lupa, bangunan ini orientasi menghadap ke utara.
Dan ini taman sirkulasi yang kita sebut aja bagian barat, dan yang sebelah sana tadi bagian timur, teman-teman. Oke, kita ke dalam lagi. Apa yang bisa kita bahas lagi? Oh, kita langsung ke master bedroom ini, teman-teman. Adem banget ini, teman-teman. Nyaman. Ya, kalau saran saya, misalnya teman-teman mau lebih modern lagi, ini diganti aja teman-teman pakai granit 60-60 yang motif terang, karena ini masih menggunakan keramik yang 30-30, teman-teman. Oke, kita masuk, teman-teman, master bedroom. Yes, seperti namanya master bedroom. Oh iya, ini semua ruangan ternyata nggak ada kusen yang biasa-biasa aja. Semua kusennya luar biasa. Ini kayu jati ini, teman-teman, tebel ini. Begitu juga ini daun pintunya juga kayu jati, panel jati, teman-teman. Semua ruangan, semuanya kayu kusen dengan panel pintu, daun pintu kayu jati. Value for money. Kemudian ini master bedroomnya, ada 2 bed di sini, spring bed. Ada 1 unit AC dengan jendela kusen, dan daun jendelanya juga menggunakan aluminium. Yang sebelah sini dikombinasikan, ini sebenarnya kayu, cuman saya yakin itu untuk kasa nyamuknya adalah tambahan, teman-teman. Itu supaya tidak ada nyamuk masuk, tapi sebenarnya kusennya jati, teman-teman. Terus di sini kamar mandi di dalam master bedroom. Ini juga dihubungkan, sudah dipikirkan ya supaya lebih ibaratnya udara dari kamar mandi tidak mengganggu ke dalam kamar. Ini dibikinkan pintu geser yang bagus ini. Handle-nya pun handle bagus ini. Oke, menarik. Pintu geser aluminium dengan kayu. Kita masuk, teman-teman. Ini ada 1 walk-in closet ya, dengan 1 lemari sudut sampai full di sini. Menarik. Terus ini kamar mandinya. Kamar mandi di dalam kamar tidur utama dengan bathtub, shower, mid shower air panas air dingin, kloset duduk, dan ada 1 wastafel, teman-teman. Elegan pada eranya, dan sekarang masih dapat elegannya. Oke, sekarang kita ke atas ya, teman-teman ya. Kita ke lantai 2. Teman-teman, ini akses tangga untuk ke lantai 2. Kita naik aja, teman-teman. Untuk tangganya sendiri masih pakai keramik 30-30 ini. Ini akses tangga dari lantai 1 menuju ke lantai 2. Ini untuk akses tangga ini dipikirkan supaya nggak subuh ya, biar nggak panas gitu. Ini diberi 1 pasangan roster bolong-bolong. Dia terhubung dengan taman sirkulasi yang di sisi timur tadi, teman-teman, yang di dekat ruang makan tadi. Jadi ini udaranya kerasa banget. Kita naik tangga pun 1 sudut tangga yang biasanya nggak terlalu lebar, dikasih sirkulasi udara yang cukup, teman-teman. Oke, kita naik. Oke, ini railingnya juga kembali lagi ya. Kenapa saya bilang etnik modern? Railingnya nih, teman-teman. Baik tadi saya bilang kusen pintu dan daun pintunya menggunakan kayu jati yang tebal, kualitas bagus. Railingnya pun juga pakai kayu jati, teman-teman. Menarik ini. Oke, ini kita ada di lantai 2-nya, teman-teman. Yes, lantai 2-nya cukup kompak. Di sini mengakomodir 4 kamar tidur anak ya. Dengan setiap ruangan yang tadi saya bilang, kusen dan daun pintu panel semuanya kayu jati, tebel. Terus untuk kamarnya, kamar pertama. Yes, oke, kamarnya stop kontak AC dan AC-nya juga ada. Dan ini kamarnya menggunakan tetap aksen batu bata expose-nya dapat. Jadi mainan batu bata expose, etiknya jadi dapat ya, teman-teman. Cuman memang plus minus kalau bata expose gini memang dia butuh pencahayaan yang mungkin lebih. Nggak berarti gelap, karena dia memang warna terakota, cuman mungkin kita bisa tempatkan lampu-lampu sudut yang menambah aura etniknya lebih kental lagi, teman-teman. Menarik. Kusen juga kusen kayu, tapi ditambahkan
kusen tambahan untuk penempatan kasa nyamuk, teman-teman. Oke, lantai 2 ini ada satu ruang komunal yang bisa dipergunakan untuk santai, untuk nonton, untuk ngobrol. Anggota keluarga di sini tetap kental sekali ya. Jadi hampir semua tembok di rumah ini menggunakan bata bata ekspos dikombinasikan dengan kolom-kolom atau mungkin beberapa bagian yang diplaster dan dicat, teman-teman. Oke, menarik teman-teman. Di sini masih ada, jadi di sisi depan ini 3 kamar tidur, konsepnya sama. Kita lihat sedikit ke dalam. Coba kita lihat yang ini. Yes. Oke. Ya, oke. Ya, ini setiap kamar tidur yang di lantai 2 ini, yang bagian depan ini langsung punya akses jendela yang bisa langsung melihat ke depan, ke jalan, teman-teman. Seperti saya bilang tadi, kusen utama jendelanya itu menggunakan kayu jati, dan ini adalah tambahan kusen aluminium untuk penempatan kasa nyamuk ini. Jadi kita bisa lihat ke depan. Bisa teman-teman bayangkan betapa melimpahnya input atau masukan udara dan cahaya di setiap ruangan, bahkan di setiap kamar di rumah ini, teman-teman. Langsung lihat ke taman depan dan jalan depan. Oke, teman-teman. Oke, ini kamarnya hampir sama tadi, menggunakan bata ekspos juga. Kita coba lihat lagi kamar yang satunya. Sama, menggunakan bata ekspos. Dan ini plafonnya karena pada eranya ya, mungkin belum ngetren plafon gypsum. Jadi ini masih menggunakan plafon teak wood, dan saya yakin rangka plafonnya pun masih menggunakan kayu. Tapi kita lihat di sini dengan dalam pintu pun menggunakan kayu yang pilihan. Saya yakin juga pasti untuk rangka plafon, baik rangka bangunannya pun menggunakan kayu yang jelas, kayu pilihan. Oke. Di sini ada akses untuk menuju ke kamar mandi. Oh, ini ternyata terkoneksi ke kamar yang satu ya, nanti kita bahas juga. Jadi tadi dari ruang komunal lantai 2, ini kita langsung ke kamar mandi lantai 2 ya. Jadi tadi memang di kamar tidur lantai 2 tidak menggunakan kamar mandi dalam, cuman kamar mandinya bersama di sini. Dan di sini untuk yang biasanya sudut, teman-teman, yang ingin saya sedikit bahas sedikit lagi, biasanya tidak dipikirkan sedetail ini. Sudut yang menuju akses kita untuk mengakomodir kita ke ruang kamar mandi dan wastafel, mungkin untuk sikat gigi dan sebagainya, cuci muka segala macam, biasanya dibiarkan sudut yang gelap, atau mungkin di dalam biar dikasih sudut aja gitu biasanya kalau orang desain. Cuman ini dipikirkan luasannya sangat lega, cukup banget ini, teman-teman. Dan di sini ini disusun satu, bukan ditutup tembok tapi menggunakan roster. Jadi di area kamar mandi ini no lembab, no sumpek, karena masukan udara dan cahaya disuplai oleh roster-roster bolong-bolong ini untuk ke ruangan ini, teman-teman. Adem. Adem, teman-teman. Dan ini sedikit spill. Ini kamar tidur yang satu lagi ya, teman-teman, di lantai 2. Ini langsung terkoneksi ke kamar mandi tadi. Jadi punya satu-satunya di lantai 2 kamar tidur yang dia langsung punya satu pintu akses ke kamar mandi, ke area kamar mandi. Walaupun bukan kamar mandi dalam, tapi dibikinkan akses ke area kamar mandi. Oke, ini ruangan yang langsung punya benefit. Sebenarnya depan tadi juga benefitnya langsung udara dan cahayanya langsung ke depan. Cuman kalau ini langsung ke balkon belakang, teman-teman. Tetap penggunaan batu-bata ekspos ya sebagai konsep kuatnya dari bangunan ini, dan memiliki view langsung ke balkon belakang, gitu, teman-teman. Wow. Jadi langsung udaranya melimpah banget, nggak usah pakai AC ya. Kalau lagi malas pakai AC, tinggal buka aja
atau kasa nyamuknya tetap ditutup seperti ini, udara dan cahaya tetap masuk teman-teman. Dan temboknya tetap pakai bata expose semuanya. Dan ini setiap ruangan saya kagum sih, saya speechless ini. Kusen dan daun pintunya kayu jati semua. Dan ini ada satu tambahan bonus teman-teman, lampu Hello Kitty. Oke, yuk kita lihat balkonnya teman-teman. Oke teman-teman, ini balkon untuk ke belakang ya, ke lantai 2 ini. Jadi punya satu balkon ke belakang. Yes, ini bisa pergunakan, teman-teman bisa pergunakan untuk santai di belakang. Mungkin teman-teman butuh privacy, nggak ingin di teras depan, atau mungkin nggak pengen nongkrong tapi nggak pengen orang lewat lihat. Bisa di sini teman-teman, ngopi sore, ngopi pagi, bangun pagi di sini. Udaranya masih sejuk ya, seperti kita tahu daerah Jalan Kaliurang merupakan salah satu area favorit di kota Jogja. Udaranya pun cenderung lebih masih terjaga dan lebih sejuk. Oke, ini ya ini eranya ya teman-teman. Ini saya rasa kalau menurut saya railingnya sudah sebaiknya diganti sih teman-teman ini. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Ini memang masih kokoh. Saya masih kokoh. Cuman namanya kayu di luar outdoor. Kami tidak pernah merekomendasikan kayu itu langsung kena air ya. Ini biasanya kayunya nggak lapuk, tapi catnya atau pliturnya sudah mulai udah teman-teman. Dikasih railing stainless lebih worth it lagi, lebih bagus lagi. Dan ini tadi teman-teman, ini tadi ternyata roster untuk tangga ini diambilkan dari area balkon, gitu teman-teman. Keren teman-teman. Oh iya, di sini kelihatan ya sedikit kualitas gentengnya masih bagus ya teman-teman ya, karena penggunaan genteng keramik tentunya lebih awet, cenderung relatif lebih awet daripada genteng soka atau genteng tanah liat gitu. Catnya juga masih ya pasti sudah termakan usia, tapi masih kelihatan ya kerawat sama enggak teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah kita sedikit ulas ya ke dalam rumah. Rumah ini menggunakan konsep etnik modern dengan penggunaan tembok bata expose-nya di setiap sudut ruangan, semuanya hampir dengan bata expose, dan panel-panel kusen dan daun pintu dan jendela menggunakan kayu, benar-benar kayu jati yang kualitas bagus, etniknya dapat tapi modern teman-teman. Saya pribadi suka dengan rumah ini karena saya sendiri penganut aliran desain ya. Di dalam rumah itu harus ada sirkulasi udara dan cahaya yang cukup, dan rumah ini mengakomodir hal tersebut dengan ruang keluarga. Kanan kiri tadi ada taman sirkulasi yang bisa mengakomodir asupan cahaya dan udara yang sangat-sangat cukup, memberikan kenyamanan bagi anggota keluarga di dalamnya. Menurut saya ini rumah yang sangat layak dan sangat bagus teman-teman. Nggak ada kata-kata lagi, ini rumah bagus teman-teman. Oke teman-teman, sekian review dari saya hari ini tentang inspirasi. Ini bisa kita jadikan inspirasi dengan konsep etnik modern. Sekian dari saya review rumah ini. Nggak ada kata lain selain bagus, rumahnya adem, nyaman, asri. Tetap pantengin channel kita teman-teman, subscribe, jangan lupa like, share semuanya ke teman-teman yang lain agar teman-teman semua mendapatkan inspirasi yang baik dan mungkin diperlukan buat semua teman-teman di rumah. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan kami. Tetap sehat, tetap optimis. Thank you teman-teman.